di PHP-in sama klien ya kan. Sebenarnya memang ya untuk mengontrol diri sendiri karena keberlimpahan memang di luar emang kayak Tuhan udah ngasih gitu kan. Betul. Cuman diri kita yang memang kadang distraction yang sebegitu banyaknya sehingga kita yang nggak bisa mengontrol itu adalah tantangan yang sangat begitu besar ketimbang di PHP-in sama klien ya kan. Challenge yang paling besar buat saya pribadi itu adalah saya harus bisa mengontrol diri sendiri, memanage diri sendiri itu sih. Kaps Punya Cerita kembali lagi bersama saya Indra Sukrisno di acaranya Kaps Punya Cerita. Pagi hari ini tentunya kita akan bahas peranan penting apa lagi ya di dunia jasa and build, interior dan konstruksi selain divisi desainer, arsitek, pimpinan project, admin, accounting, purchasing, bahkan apalagi ya. Pastinya sahabat Kaps Interior semuanya penasaran ya, ini adalah salah satu ujung tombak yang sangat luar biasa ya, sales and marketing. Ya tentunya saat ini Indra kedatangan Dev Head dari sales and marketing di Kaps Group. Siapa ya? Nah, sama Teh Penny. Oke. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, pastinya banyak challenging lagi ya yang dibahas di Kaps Punya Cerita tentunya. Oke, langsung aja deh kita sama Teh Penny. Halo, saya Penny. Saya di sini posisinya sales and marketing. Jadi selama ini saya yang menghandle penjualan. Nah Teh, pastinya sahabat Kaps Interior yang ada di rumah itu pasti penasaran banget sih. Peranan penting apa sih perbedaannya ya tentunya antara industri lain dengan industri jasa interior dan konstruksi build. Tentunya pasti sebagai seorang sales penjual, mindset orang kan mempunyai pikiran yang namanya sales pasti sama gitu loh. Dengan industri lain nih apa sih perbedaannya? Oke, siap Pak Indra. Ini pertanyaan bagus banget ya, karena yang saya rasakan di sales interior itu sangat berbeda dengan produk-produk lain, industri-industri lain. Karena yang pertama, jualan interior itu kita jual solusi dan imajinasi. Jadi kami ini menjual sesuatu yang belum ada wujudnya. Oke. Jadi nggak ada wujudnya, kita jual gambar di awal, kita jual konsep, kita jual rasa aman gitu. Nah itu benar-benar kita harus bisa ngejualnya sama klien tanpa ada wujudnya gitu loh. Karena kan di tahap awalnya kita jualan interior itu pasti desain dulu dong, konsepnya dulu gitu. Oh seperti itu ya, jadi terus kemudian aku juga pengen tahu pertanyaan-pertanyaan umum nih seputar di dunia interior, konstruksi, design build ini. Apa sih pertanyaan umum yang biasa ditanyakan sama klien nih, kayak gitu? Oke, EQ ya, klien ini, jadi gini, di Kaps Group itu kita handle kan ada Kaps Interior, dia Betul. spesialis commercial area. Ada Outrage, dia fokus di residensial. Tentunya berbeda pertanyaannya, FAQ yang klien-klien yang butuh untuk jasa commercial area sama rumah. Kalau yang komersial area biasanya mereka nomor satu itu adalah budget. Bisa nggak masuk di budget sekian gitu. Terus bisa nggak dengan konsep yang kami mau tapi materialnya di downgrade. Karena mereka tuh rata-rata kalau yang komersial area pengen menunjukkan sisi bisnisnya, lebih keluar ya bisnis brand identity-nya, tapi secara budget mereka ditekan karena kalau di komersial area itu terlalu banyak jalur koordinasi dan sistem pengambilan keputusannya gitu. Misalnya contohnya nih ya, di kantor itu ada HRGA-nya, ada procurement-nya, terus nanti ada manajernya dan lain-lain. Itu biasanya mereka fokusnya ke budget gitu. Nah kalau Outrage itu beda lagi. Pertanyaan yang pertama ditanya itu biasanya kalau klien-klien kami di Outrage itu adalah style. Bisa nggak stylenya klasik? Ini spesialis klasik atau bukan? Atau modern, klasik modern atau industrial atau segala macam style. Nah mereka tuh fokus ke kami ini spesialisnya di jenis style apa gitu. Nah alhamdulillahnya di Outrage kami punya beberapa arsitek, interior designer yang mereka itu sangat mumpuni dan bisa masing-masing punya spesialisasi di stylenya masing-masing. Jadi alhamdulillah itu bisa kami jawab dengan lantang. Kami bisa klasik, kami bisa modern klasik, kami bisa minimalis modern dan sebagainya.
Oh seperti itu. Jadi terus aku juga penasaran nih kayak gitu mewakili para netizen yang ada di rumah kayak gitu ya tentunya. Itu proses closing. Proses closing tuh bisa langsung hari ini gak sih kayak gitu. Aku langsung nih mau interior ataupun aku udah punya gambarnya, dihitungin dong RAB-nya. Biasanya kan kayak gitu ada ya kan. Gak taunya cuma hanya compare doang. Iya, betul. Proses closingnya kayak gimana sih? Bisa cepet, bisa lama, atau setengah kayak gitu? Atau kayak gimana? Penasaran juga pastinya. Oke, siap. Pertanyaan ini juga apa ya? Biar menjawab keresahan teman-teman juga, teman-teman yang lagi belajar jualan interior gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi menenangkan lah. Sebenarnya proses jualan interior ini tahu sendiri kan, harga project interior itu nggak murah ya. Apalagi konstruksi ya kan, mau rumah mau komersial area itu kan ratus juta gitu kan. Pastinya ada proses yang lumayan sangat panjang gitu kan, untuk apa, salah satunya ya untuk memudahkan project ini nanti kedepannya berjalan dengan baik. Contohnya dari leads masuk gitu ya, atau misalnya kita ada walk in ataupun leads masuk lah ya, prospek yang masuk itu biasanya itu kami ada sesi untuk diskusi dulu, konsultasi, dengerin dulu mereka kebutuhannya apa, terus kita gali. Abis itu kalau memang harus survei, dibutuhkan survei segera, kita harus survei. Itu kan udah apa ya, waktunya tuh bisa habis seminggu untuk proses kita menggali kebutuhan klien. Dari situ nanti kita mulai proses desain, itu juga kita butuh waktu 7 sampai 14 hari. Setelah itu kita pembuatan RAB. Nah itu tuh bisa paling cepet ya, klien kita yang paling cepet itu 1 bulan ke deal. Itu tuh udah wow banget, karena biasanya kami ini 6 bulan ya? Ada klien yang 6 bulan, 1 tahun. bahkan 8 bulan, dan itu kami sangat sabar mendampingi gitu untuk keberlangsungan si proyeknya lancar. Itu sih. Jadi kalau misalnya jualan skincare, dulu saya sempat jualan skincare Pak Indra. Nah ternyata kalau jualan skincare orang ngelihat testimoni, oh oke, bisa langsung beli ya, karena memang kan harganya terjangkau. Tapi kalau jualan interior, design and build, konstruksi kayak gitu nggak bisa. Butuh waktu ya. Jadi kita harus sabar nih, sales interior, konstruksi di luar sana ya. Kalau mau gerasa gerusu ya mungkin bisa aja, tapi nanti ada sesuatu yang mengacaukan project di akhir. Makanya kita tuh harus benar-benar well prepare untuk planningnya gitu. Jadi sabar-sabar ya, minimal banget 1 bulan Pak Ika. Oke. Gitu. Oke, seperti itu sahabat Kaps Interior semuanya. Jadi untuk meminimalisir ya terjadinya kesalahan, sehingga desain ataupun gambarnya bisa dengan sesuai. Betul. Itu memang nilai USP yang Kaps jungjung ya kan, kayak gitu sahabat Kaps Interior. Oke, pasti dari tadi kan kita juga belum nih ngomongin yang namanya challenging. Ya tantangan apa sih, challenge apa yang dimana jadi salah satu challenge terbesar, terberat. Pastinya kan ada, nggak yang mudah-mudahnya aja. Pasti yang susahnya juga pasti ada. Seperti apa sih gitu journey-nya? Oke, sebetulnya namanya pekerjaan, dedikasi itu selalu ada yang namanya challenge ya. Challenge di perjalanan saya selama 4 tahun ini ya, membersamai Kaps Group ini, salah satunya challenge yang paling terbesar adalah tentunya mengontrol diri sendiri. Sebenarnya mau prospek banyak, sedikit, apa segala macam itu ya yang terjadi di luar sana, challenge yang paling besar buat saya pribadi itu adalah saya harus bisa mengontrol diri sendiri, memanage diri sendiri. Itu sih Pak Indra sebenarnya, karena yang di luar ini tuh sebenarnya gimana kitanya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya ini saya selama perjalanan karir saya jadi sales gitu ya, marketing and sales, itu seninya adalah mengelola emosi. Jadi lebih ke self improvement aja yang saya selama ini dilakukan gitu. Sepertinya memang itu betul ya, gitu. Ya kan? Itu yang dirasakan sama saya juga. Iya, Jadi memang sebenarnya memang ya untuk mengontrol diri sendiri, karena keberlimpahan memang di luar emang kayak Tuhan udah ngasih gitu kan. Betul. Cuman diri kita yang memang kadang distraction yang sebegitu banyaknya, sehingga
kita yang nggak bisa mengontrol itu adalah tantangan yang sangat begitu besar ketimbang di PHP-in sama klien ya kan? Betul Pak Indra. Jadi gini, saya tuh kayak kadang kekeh pengen closing. Kenapa saya harus kekeh gitu? Harus kekeh closing gitu. Padahal ya udah, kita udah berbuat yang terbaik, udah dengarkan kebutuhan klien, udah mencari solusi terbaik. Kalau memang belum fokusnya, memang belum rezeki. Itu aja sih sebenarnya challenge-nya tuh lebih ke ngerasa melepas aja. Sebenarnya harusnya melepas karena aja. Nggak cuman hanya klien si A misalkan, masih banyak ternyata, apalagi kalau misalkan kayak kita merasa kecil dan merasa klien hanya itu doang. Pada saat kita obatnya, kalau saya pribadi pergi ke mall besar, kalau enggak kita nginget pada saat di pesawat turun itu sebegitu banyaknya rumah, itu kayak keberlimpahan. Kayaknya banyak deh itu pasar-pasarnya kayak gitu kan. Bener banget itu. Jadi kayak menenangkan ketika agama kita ngajarin ya udah, rezeki itu udah ada Allah yang maha mengatur gitu ya. Jadi dari situ kadang Pak Indra, jujur nih, saya kadang harus ini nih target gitu kan. Pasti kan kita kalau orang sales ya pasti ditagihnya target ya kan, pasti semuanya kan pasti target nih belum closing, itu kan ada getaran atau vibrasi yang cemas kadang gitu. Nah itu saya challenge-nya sedang belajar gitu ya, terus belajar sampai saat ini gimana caranya merilis perasaan itu, menenangkan diri saya sendiri gitu. Kalau ya prosesnya sudah dijalani dengan maksimal, hasilnya itu mari kita rilis aja, serahkan kepada detachment aja, udah lepas kayak itu gitu sih. Sebenarnya nggak ada challenge yang di luar sana. Iya kayak gitu. Oke. Itu semuanya pasti sama sahabat Caps Interior. Jadi apa yang diobrolkan di pagi hari ini sama TPN itu sangat daging sekali ya tentunya. Jadi buat sahabat Caps Interior yang memang lagi berjuang ya, sama kuncinya adalah mengontrol diri, bukan di eksternal tapi di internalnya kita. Nah Tes, aku juga mau bahas, pastinya sahabat Caps Interior yang ada di rumah ya pengen tahu kayak gitu kan, strategi harga. Saat ini kan orang banyak sekali interior ya, jutaan interior baru bahkan bermunculan gitu kan, memberikan harga yang sangat benar-benar harga ambyar kayak gitu kan. Gitu. Nah apa sih strateginya yang dipegang teguh bahwa ya tegak lurus kacamata kuda gitu kan? Oke, ini bagus banget sih pertanyaannya. Jadi si Caps Interior ini kami punya value yang memang kami pegang. Pertama ya, oke lah, harga itu memang bersaing ketat, itu sangat wajar ya. Maksudnya gontok-gontokan di industri yang sama itu sangat wajar. Dan industri kami ini terus bertumbuh kan, bahkan ya maksudnya interior-interior yang baru-baru tuh banyak banget bermunculan dengan harga ambyar tadi yang Pak Indra info. Nah itu sebenarnya kalau dari saya pribadi itu strategi harga itu kita tuh di nomor belakang lah, nggak dipikirin banget gitu loh strategi harga ya. Jadi kami tuh pegang value yang pertama, kami ini integritas dan amanah. Dari semua progresnya ini kami transparan. Mulai dari misalnya ya, kita penyusunan RAB, approval spesifikasi material itu sangat transparan gitu. Jadi si klien tuh bener-bener lihat mana si produknya, mana si bahan yang dipakai itu kita kasih lihat, ada kita buktikan dengan outline spec, kita kasih sampel material. Nah itu pun bisa salah satunya bisa menenangkan mereka, menjadikan klien itu punya rasa aman. Jadi harga itu nomor sekian lah, yang penting ini si kontraktornya ini amanah gitu loh itu. Terus yang kedua, kami juga punya integritas untuk sangat fast respon untuk menjawab semua keluhan klien ya, entah itu di awal entah itu sebelum project ataupun di tengah project. Kami punya customer service, itu salah satu tim andalan saya juga yang membantu di perjalanannya itu klien itu nggak diabaikan gitu. Jadi klien itu ngerasa aman. Jadi klien juga ngerasa tenang. Gue sebagai klien juga ya udah, gue mau bisnis masalah renovasi maupun interior udah sama ahlinya deh, Caps aja kayak gitu gitu. Jadi gue nggak risau gitu kan. Ada customer service-nya, terus kantornya juga jelas kayak gitu kan.
kita gitu. jelas kantornya ada di mana, kita bisa dicari, dan kami sangat aktif di sosial media. Jadi semua bisa dicek gitu loh kegiatan kami. Jadi nggak ada jadi yang tipu-tipu. Nah, no tipu-tipu ya, iya, kayak gitu. betul gitu Pak Indra. Jadi apa ya, si Cubs ini punya value yang itu tuh nilainya jauh lebih besar dibanding kita di-compare dengan harga gitu. Oke, iya, Jadi iya, saya iya. tuh mainnya di situ. Satu lagi social media listening. Saya tuh sangat apa ya, care sama klien-klien kami gitu ya di Cubs itu, untuk gimana kami tuh membaca karakter mereka, melihat keseharian mereka dengan cara social media listening. Kita apa ya, karena salah satu value-nya Cubs itu adalah kita jangka panjang, punya hubungan yang jangka panjang gitu. Kenapa contohnya kita bisa berkali-kali satu klien bisa punya 3 project, 4 project ya kan. Pak Indra sendiri merasakan itu karena kami tuh benar-benar pegang gimana caranya kita memegang teguh untuk si relationship ini jangka panjang gitu. Oke. Salah satunya dengan cara social media listening yang kita lakukan, kita engage di sosial media. Seperti itu, sahabat Cubs Interior semuanya. Oke, nah pastinya banyak banget ya yang mau didiskusikan kayak gitu, tapi durasinya ini kita udah nggak cukup. Kayak saya Indra dan Tefeni, kita pamit. Sampai jumpa di Cubs Punya Cerita. Tunggu cerita-cerita menarik lainnya seputar desain interior, build, dan konstruksi.